Halo Soccer Mania, balik lagi bareng saya dengan 29 berita bola paling update hari ini. Langsung saja kita masuk ke informasinya. Kita mulai berita pagi ini dari kabar Timnas Indonesia. Drawing Piala Asia 2027 dijadwalkan 9 Mei di Arab Saudi dan posisi Indonesia sudah jelas, pot 4. Situasinya cukup menantang. Berdasarkan ranking FIFA terkini seperti dijelaskan AFC, pembagian pot menempatkan tim terkuat di pot 1 termasuk tuan rumah. Artinya, peluang Indonesia bertemu raksasa seperti Jepang, Iran, atau Korea Selatan terbuka lebar. Dengan format 6 grup berisi 4 tim, setiap undian jadi krusial. Bicara soal kontrak panjang, ada kabar mengejutkan dari tanah Jerman. Di usia 40, Edin Dzeko belum kehilangan sentuhan. Schalke justru ingin memperpanjang napas sang striker hingga 2027. Laporan Nicolas Kira menyebut, keputusan akhir bakal diambil dalam beberapa minggu ke depan. Bisa jadi saat Piala Dunia nanti. Kontraknya sekarang masih sampai 2026, tapi Schalke melihatnya sebagai bagian penting proyek kembali ke Bundesliga. Musim ini jadi bukti, 9 laga, 6 gol, 3 assist. Angka yang sulit diabaikan, bahkan untuk pemain yang sudah melewati 4 dekade. Jika Dzeko dipertahankan, nasib berbeda justru dialami bek kanan ini. Keputusan mengejutkan datang dari Galatasaray soal masa depan Saka Boy. Bek kanan itu dipastikan tak dipermanenkan meski sempat jadi andalan. Menurut laporan Sky Sport, harga 15 juta euro dinilai terlalu tinggi. Padahal selama masa pinjaman, Boy sempat mencatat 16 laga dan 2 gol. Meski belakangan mulai kehilangan tempat, kini ia bersiap kembali ke Bayern Munchen. Sementara Galatasaray masih coba cari celah, entah lewat negosiasi ulang atau pinjaman baru. Mundurnya tim Turki tadi ternyata dibarengi geliat modal dari Amerika. Ogisines lagi pelan-pelan menuju pintu penjualan. Sejak Ineos sibuk dengan kepemilikan minoritas di Manchester United, fokus ke klub Prancis ini mulai berkurang. Dalam beberapa bulan terakhir, investasi terasa lebih terbatas. Menurut laporan yang beredar, proses penjualan dikawal Lazard. Sejumlah investor asal Amerika bahkan sudah datang langsung mengecek fasilitas latihan. Harga yang dipasang kabarnya di kisaran 200 juta euro, 2 kali lipat dari saat Ineos membelinya pada 2019. Selain investor, pemain bintang di Liga Prancis pun mulai goyah. Situasinya di Marseille mulai terasa tak nyaman buat Mason Greenwood. Menurut laporan La Minute, penyerang asal Inggris itu sudah meminta hengkang setelah klub gagal mengamankan tiket langsung ke Liga Champions. Di dalam tim, perannya juga disebut makin terasa menjauh, bukan lagi pusat dinamika seperti sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya ia ingin pergi. Musim lalu, hal serupa sempat terjadi. Padahal secara performa, Greenwood tetap tajam dengan 19 gol dan 7 assist dari 39 laga. Tinggalkan Prancis, kita intip drama kemenangan dramatis di Serie A. Cremonese kalah tipis 1-2 dari Lazio di Stadion Giovanni Zini dalam laga Serie A yang berjalan ketat. Federico Bonazzoli menit ke-28 sempat membawa tuan rumah unggul. Sebelum Lazio membalas lewat Gustav Isaken menit ke-53 dan Tijani Noslin di menit ke-19+2 untuk kemenangan dramatis. Hasil ini membuat Cremonese tertahan di posisi 17 dengan 28 poin dan makin tertekan di zona bawah. Sementara Lazio naik ke peringkat ke-8 dengan 51 poin. Sementara itu, di Roma, laga berjalan jauh lebih berat sebelah. AS Roma tampil dominan saat menjamu Fiorentina di Stadion Olimpico dalam lanjutan Liga Italia. Tim asuhan Gianpiero Gasperini menang telak 4-0 dengan pesta gol dari Gianluca Mancini di menit ke-13, Wesley menit ke-17, Mario Hermoso menit ke-34, dan Nicolo Pisili menit ke-58. Hasil ini mengangkat Roma ke posisi 5 dengan 64 poin, hanya terpaut 1 angka dari zona Liga Champions. Masih di Italia, tetangga Roma yakni Inter sedang mengunci pelatih. Inter seperti sedang mengunci masa depan mereka setelah membawa tim meraih gelar Serie A. Christian Cifu kini tinggal selangkah lagi menaikkan kontrak baru. Laporan Nicolas Kira menyebut negosiasi sudah masuk tahap akhir dengan detail kecil yang sedang dirapikan. Durasi kontraknya diproyeksikan sampai 2028 plus gaji sekitar 4 juta euro per musim. Ini bukan sekedar perpanjangan biasa, tapi sinyal bahwa Inter ingin menjaga arah proyek tetap stabil dan kompetitif, termasuk untuk ambisi di kompetisi Eropa. Namun, urusan kontrak pemain di Inter ternyata tak semulus pelatihnya.
Inter Milan lagi-lagi bikin keputusan menarik soal masa depan Stefan De Vrij. Bek 34 tahun itu sebenarnya masih terikat sampai 2028, tapi situasinya belum benar-benar aman. Menurut laporan Nicolas Kira, De Vrij punya opsi pergi gratis saat kontraknya habis. Apalagi ada minat dari Benfica, Olympiakos, hingga klub Inggris, Turki, dan Arab Saudi. Di sisi lain, Inter tak tinggal diam. Mereka menawarkan perpanjangan sampai 2027 meski dengan pemotongan gaji. Dari dilema pemain, kita terbang ke Spanyol menyaksikan Sevilla bangkit. Sevilla menang tipis 1-0 atas Real Sociedad di La Liga di Ramon Sanchez Pizjuan. Setelah dominan sejak awal, gol penentu baru datang lewat Alexis Sanchez menit ke-50 yang masuk dari bangku cadangan. Sociedad nyaris tanpa ancaman berarti sepanjang laga, sementara Sevilla beberapa kali buang peluang sebelum jeda. Hasil ini mengangkat Sevilla keluar dari zona merah, menyalip Alaves dengan 4 laga tersisa. Sayangnya, tren positif klub Spanyol harus dibarengi kabar perpisahan pelatih. Villarreal memastikan Marcelino Garcia Toral bakal angkat kaki di akhir musim. Pelatih 60 tahun itu sebenarnya lagi ada di momen bagus. Sejak datang pada 2023, dia membawa tim mencetak catatan baru, 2 musim beruntun lolos ke Liga Champions, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti disampaikan rilis resmi klub. Menariknya, perpisahan ini datang saat Villarreal masih duduk di peringkat 3 La Liga dengan 68 poin, menyisakan 4 laga. Tak hanya Villarreal, Barcelona pun siap menyambut era gelar juara. Barcelona tinggal selangkah lagi mengunci La Liga dan semuanya bisa terjadi di El Clasico. Syaratnya simpel, jangan kalah dari Real Madrid di Camp Nou. Di dalam tim, suasana sudah terasa berbeda. Laporan menyebut para pemain sempat nobar laga Madrid sambil berharap hasil yang menguntungkan. Di balik itu, manajemen juga bergerak cepat. Kontrak Hansi Flick disiapkan hingga 2028. Rencananya diumumkan setelah gelar resmi diamankan. Sial bagi Madrid, mereka justru kehilangan pilar jelang laga krusial. Kabar kurang enak datang dari lini belakang Real Madrid. Ferland Mendy dipastikan menutup musim lebih cepat setelah hasil pemeriksaan medis klub mengonfirmasi cedera tendon di otot paha kanan. Situasinya tak ringan karena bek asal Prancis itu diperkirakan bisa absen sampai 5 bulan. Artinya, bukan cuma sisa musim ini yang terlewat, awal musim depan pun masih tanda tanya. Dalam laporan internal klub, fokus utama sekarang jelas, pemulihan total. Mengatasi krisis tim, kabarnya Perez ingin memanggil kembali sosok ikonik. Florentino Perez dikabarkan akan terbang ke Lisbon untuk bertemu langsung dengan Jose Mourinho. Pertemuan ini bukan negosiasi resmi, tapi momen krusial yang bisa menentukan arah kursi pelatih. Sebelumnya, pendekatan awal Jorge Mendes tak membuahkan hasil. Mourinho sempat dingin. Masih terbayang tekanan besar saat melatih Madrid periode 2010 sampai 2013. Namun menurut laporan media Spanyol, Perez yakin pendekatan personal bisa mengubah situasi. Apalagi komunikasi awal via telepon sudah membuka jalan. Tinggalkan Spanyol, kita lihat Chelsea yang babak belur di kandang. Nottingham Forest tampil dominan saat menaklukkan Chelsea 3-1 di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris. Taiwo Awoniyi membuka pesta gol menit kedua dan mengadakan keunggulan di menit ke-52. Sementara Igor Jesus mencatatkan nama lewat penalti di menit ke-15. Joao Pedro akhirnya memperkecil skor di injury time. Namun itu tak cukup mengubah jalannya laga. Kemenangan ini membawa Forest menjauh dari zona merah dengan 42 poin di posisi 16. Sementara Chelsea tertahan di peringkat ke-9 dan makin jauh dari tiket Eropa. Kekalahan tadi kian memperparah rekor buruk yang menghantui The Blues. Chelsea lagi terjebak di fase yang sulit dijelaskan. 6 laga liga terakhir semuanya berakhir kekalahan. Dari Newcastle sampai Nottingham Forest, skor pun bukan sekedar tipis. Ada 0-3 hingga 1-3 yang bikin situasi makin berat. Data dari Squawka menyebut ini pertama kalinya sejak November 1993 mereka kalah 6 kali beruntun di liga. Artinya, hampir 33 tahun catatan buruk ini tak tersentuh. Apakah ini sekedar fase atau tanda masalah yang lebih dalam? Meski tim hancur, setidaknya ada satu pemain yang memutus kebuntuan. Mandeknya gol Chelsea di Liga Inggris akhirnya pecah dan sosoknya datang dari wajah baru, Joao Pedro. Penyerang ini kini sudah mengoleksi 15 gol non penalti di musim debutnya, masuk daftar langka bersama Jimmy Floyd Hanselbaik dan Diego Costa yang sama-sama pernah tembus 19 gol. Data dari Squawka menegaskan betapa spesial pencapaian ini. Lebih dari angka, gol Pedro berasa seperti pelepas beban. Chelsea yang sempat tumpul kini kembali punya napas di lini depan.
Kontribusi Pedro beradu dengan performa gila andalan Forest ini. Morgan Gibbs White lagi menikmati musim paling produktif sepanjang karirnya di Premier League. Gelandang serang Nottingham Forest ini sudah terlibat dalam 17 gol, 13 kali mencetak, 4 lainnya jadi assist. Angka itu bukan cuma soal statistik, tapi juga bukti perannya makin sentral di permainan tim. Keputusan Forest buat tetap mempertahankannya mulai terasa hasilnya sekarang. Di tengah naik turunnya performa tim, Gibbs White justru tampil konsisten dan jadi pembeda. Sayangnya, performa Gibbs White tadi justru memakan korban di kubu lawan. Kiper Robert Sanchez belum tentu tampil saat Chelsea bertandang ke markas Liverpool. Ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan usai benturan kepala dengan Morgan Gibbs White dalam laga kontra Nottingham Forest. Meski tak masuk kategori pergantian karena gegar otak, The Standard menyebut Chelsea tetap mengikuti protokol FA. Evaluasi medis akan dilakukan di Cobham dalam beberapa hari ke depan sebelum klub menentukan apakah Sanchez cukup aman untuk dimainkan di Anfield. Dari London ke Liverpool, hujan gol terjadi di markas Everton. 6 gol tersaji di Liga Inggris saat Everton menjamu Manchester City di Hill Dickinson Stadium. City sempat unggul lewat Jeremy Doku menit ke-41, tapi Everton berbalik memimpin lewat Tierno Barry menit ke-68 dan menit ke-82 dan Jack O'Brien menit ke-73 dalam laga yang berubah jadi pesta gol. Erling Haaland menit ke-83 langsung merespon cepat sebelum Doku mencetak gol keduanya di menit ke-90+8 untuk menghindarkan tim tamu dari kekalahan. Hasil ini bikin poin Manchester City mengoleksi 71 angka. Mereka tertinggal 5 angka dari Arsenal di puncak. Tersendatnya City di Everton jelas menjadi durian runtuh bagi Arsenal. Hasil imbang Manchester City saat menghadapi Everton diam-diam mengubah peta persaingan. Kini Arsenal jadi satu-satunya tim yang sepenuhnya mengontrol jalannya sendiri di Premier League. Sederhananya, jika pasukan Mikel Arteta menyapu bersih 3 laga tersisa, trofi bisa mendarat di tangan mereka. Tak perlu lagi menoleh ke hasil tim lain. Ini bukan sekedar peluang biasa, ini momen langka untuk mengakhiri puasa panjang 22 tahun tanpa gelar Liga. Kesempatan terbuka lebar, tinggal bagaimana Arsenal menuntaskannya di lapangan. Berbeda dengan Arsenal, West Ham justru pasrah meski terancam turun. Situasi West Ham United belum aman, tapi arah klub sudah mulai terlihat. Menurut laporan The Telegraph, manajemen tetap ingin Nuno Espirito Santo bertahan meski terdegradasi. Menariknya, keputusan akhir ada di tangan Nuno sendiri dengan klausul kontrak yang bisa diputus tanpa kompensasi. Sejauh ini, fokusnya masih menyelamatkan tim dari jurang degradasi. Posisi ke-18, tertinggal 1 poin dari Tottenham Hotspur. Jadi gambaran tekanan yang dihadapi, meski performa belakangan tak benar-benar buruk. Bicara soal bertahan, Newcastle juga mati-matian memagari pemain bintangnya ini. Situasinya mulai jelas, Bayern Munchen memang tertarik, tapi langkah mereka tertahan di angka. Newcastle pasang harga 80-90 juta euro untuk Anthony Gordon, angka yang belum mau disentuh Bayern. Seperti dilaporkan Sky Sport, padahal Gordon terbuka untuk pindah, apalagi performanya lagi naik, 17 gol dan 5 assist dari 46 laga. Di sisi lain, Newcastle punya alasan finansial, jadi ini bukan cuma soal minat, tapi tarik ulur nilai yang belum ketemu titik temu. Namun, mahalnya harga pemain Newcastle berbanding terbalik dengan kegelisahan penyerangnya. Situasi Nick Woltemade di Newcastle United berubah cepat, datang dengan harga besar dari Stuttgart. Awalnya, dia sempat menjanjikan, tapi momentum itu hilang. Menurut laporan Sky Sports, striker Jerman ini mulai frustasi karena menit bermainnya anjlok. Dalam 4 laga terakhir, dia cuma merasakan 25 menit di lapangan, bahkan sempat tak dimainkan sama sekali. Di tengah performa tim yang juga menurun, Woltemade belum mencetak gol Liga tahun ini. Berpindah ke tim lain, Brighton justru sibuk memagari sang pelatih. Brighton and Hove Albion bergerak cepat mengamankan masa depan Fabian Hurzeler. Pelatih 33 tahun itu dikabarkan sudah menaikkan kontrak jangka panjang baru setelah performanya dinilai memuaskan sejak datang. Minat dari Bayer Leverkusen sempat muncul, tapi manajemen Brighton tak mau ambil resiko. Menurut laporan Florian Plettenberg, negosiasi berjalan mulus dan dokumen sudah ditandatangani. Pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Sayangnya, pengamanan kontrak tak selalu indah seperti yang dialami Elliot. Karir Harvey Elliott seperti tertahan di titik yang aneh, dipinjamkan ke Aston Villa dengan klausul wajib beli 35 juta pound sterling jika tampil 10 laga Liga. Situasinya justru berbalik jadi jebakan. Unai Emery memilih menahan menit bermainnya, bahkan sejak Oktober ia absen dari skuad hingga 23 kali. Seperti diakui Emery, keputusan ini merusaknya tapi tetap dijalankan. Sementara itu, Liverpool dikabarkan tak mau melunak, membuat musim Elliott nyaris hilang sebelum benar-benar dimulai.
Jika karir Elliot terhambat, Manchester United justru siap belanja besar. Kembalinya Manchester United ke Liga Champions langsung diikuti rencana besar. Menurut laporan Daily Mail, mereka siap menggelontorkan sekitar 150 juta pound sterling buat merombak lini tengah. Sekitar 80 juta pound sterling disiapkan untuk satu nama utama, mengantisipasi era pasca Casemiro. Beberapa opsi masuk radar: Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, hingga nama seperti Sandro Tonali juga ikut dipertimbangkan. Tambahan dana dari Liga Champions lebih dari 100 juta pound sterling jadi bahan bakar utama ambisi ini. Di tengah belanja pemain, kondisi fisik bintang MU juga dipantau. Kondisi Matheus Cunha jadi perhatian serius jelang Piala Dunia. Meski sempat tampil dan bikin gol saat Manchester United menang 3-2 atas Liverpool, sang penyerang ternyata belum benar-benar pulih dari masalah otot. Menurut laporan ESPN, Federasi Timnas Brazil sudah sepakat dengan klub untuk mengistirahatkan Cunha di 3 laga terakhir Liga. Carlo Ancelotti pun mendapat kabar positif ini. Keputusan ini bukan soal bisa atau tidak bermain, tapi soal menjaga kondisi jangka panjang agar Cunha datang ke turnamen dalam keadaan maksimal. Sebagai penutup, kesuksesan MU membawa kabar baik bagi pelatih interim. Awalnya cuma solusi darurat, tapi Michael Carrick justru mengubah arah Manchester United. Sejak datang Januari, ia mencatat 10 menang dan 2 imbang dari 14 laga Premier League. Tiket UEFA Champions League pun aman, usai menang 3-2 atas Liverpool. Laporan The Guardian menyebut, manajemen kini siap menawarkan kontrak permanen. Jason Willock dan Omar Bareda terkesan. Ruang ganti juga memberi dukungan. Dari rencana sementara, Carrick malah membuka peluang era baru di Old Trafford. Selesai sudah maraton 29 berita kita. Terus pantau Blessing Soccer News untuk update setiap harinya. Saya undur diri, salam Soccer Mania.